Kisah Nabi Khidir alaihissalam bertemu dengan Dajjal di penggal lehernya lalu dihidupkan kembali. Dikutip dari portal Bolmong, salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada begitu banyak riwayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihissalam. Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Bahkan beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Berikut ini adalah riwayat tentang pertemuan Nabi Khidir alaihissalam dengan Dajjal, sebagaimana dilansir portal Bolmong dari kanal YouTube Lensa Aswaja. Dan dikabarkan pula bahwa Nabi Khidir dipenggal lehernya oleh Dajjal. Awal mula kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusakkan, kecuali Makkah dan Madinah. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Kemampuan Dajjal yang luar biasa. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai, surga, dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan. Dia juga mampu melihat di banyak tempat pada waktu yang bersamaan. Dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir dan tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu makna api yang diberikannya. Jika menjawab api, maka dia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin khorin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskannya segala kebohongannya.
Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya. Itu sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa dia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menentangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal dia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya pun mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai dia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis tersebut adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir masih hidup sampai hari kemunculan Dajjal. Dalam kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat bahwa dia masih hidup dan akan terus hidup. Tapi sebagiannya lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Namun pendapat sebagian besar para ahli hadis mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari datangnya Dajjal kelak. Di dalam Sahih Muslim terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah. Lalu datanglah orang yang sebaik-baik manusia dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita." Lalu berkatalah Dajjal, "Bila ku bunuh orang ini lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka pun menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkata Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim nomor 2938 Sahih. Berkata pula Al-Muhadis Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullah, Jumhur ulama mengatakan bahwa dia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Syarh Imam Nawawi ala Syahih Muslim juz 16 halaman 19 dan juz 18 halaman 72. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat.
Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khidir alaihissalam. Mustadrak ala Shahihain hadis nomor 4392, juga pada tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 436. Apakah Nabi Khidir menikah dan punya keturunan? Nabi Khidir alaihissalam tidak diriwayatkan menikah dan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihissalam pada surah Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lainnya juga yang mengatakan bahwa para wali Allah, solihin, dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang, dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Wallahu a'lam bishawab.